Langkah-langkah membuat media pembelajaran menggunakan Linktree. Saat ini saya sudah menyiapkan Linktree dan login menggunakan akun saya. Dan saya sudah menyiapkan e-modul untuk siswa, PowerPoint interaktif untuk siswa, link perkuliahan untuk tanggal 27 Mei 2022, dan YouTube saya. Langsung saja kita klik yang ini, maka link akan muncul. Yang kedua ada PowerPoint interaktif untuk siswa. Kita masukkan linknya. Saya sudah mengkonvertnya ke Google Drive. Nah, setelah itu kita tinggal ke link perkuliahan untuk tanggal 27 Mei 2022. Masukkan linknya. Setelah itu kita tinggal masukkan YouTube channel saya. Masukkan linknya juga. Nah, sudah jadi dan di samping ini sudah terlihat bagaimana tampilannya nanti. Selain itu kita bisa merubah tema. Tunggu dulu ya. Kita bisa mengeklik Arrange dan mengganti profil kita. Kita bisa mengganti gambar dengan pick and image atau menghapus gambar dengan mengklik remove dan mengganti bio. Setelah itu kita bisa ganti temanya. Kali ini saya akan memilih tema yang ini. Maka tampilannya akan ganti. Nah, jika sudah begini, kita bisa langsung men-share link kita ke Google atau ke grup kelas. Klik share. Klik my link dulu. Bisa melalui Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, via Messenger atau email, atau kita bisa juga mengcopy link kita. Sudah di copy, kita masuk ke Instagram, ke WhatsApp, dan share. Kita coba lihat ya. Nah, link tree-nya sudah jadi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Alfiana, mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, akan menjelaskan tentang Linktree untuk digunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran IPS dengan link e-modul untuk siswa, link PowerPoint interaktif untuk siswa, link perkuliahan untuk tanggal 27 Mei 2022, dan YouTube channel saya. Kita akan membuka e-modul untuk siswa. Ini adalah e-modul yang sudah saya buat tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menzoomkannya. Ada petunjuk, peta konsep, kompetisi inti dan dasar, materi, serta rangkuman dan latihan soal, kunci jawaban, esai, daftar pustaka, dan glosarium. Selain itu, e-modul ini juga memuat video galeri yang akan langsung mengarah ke YouTube.
setelah itu kita akan melihat link perkuliahan untuk tanggal 27 Mei 2022. Link ini akan dibuka pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Lalu ada YouTube channel saya. Itu dia. Selanjutnya ada PowerPoint interaktif untuk siswa. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi kita bisa langsung membukanya. Ada petunjuk, tujuan pembelajaran, materi, kuis, rangkuman, dan profil perancang. Kita akan klik slide. Selanjutnya ada menu utama, sebelumnya, selanjutnya, and slideshow, halaman terakhir dan halaman pertama. Kita ke tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyebutkan contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia secara individu. Yang kedua, melalui tayangan video, siswa dapat menyimpulkan fungsi sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh negatif dan positif pusat keunggulan ekonomi. Slide selanjutnya adalah materi 1 mengenai pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Ada 1. PT Freeport Indonesia. Yang kedua, ada tambang minyak milik negara. Yang ketiga, ada Batik Indonesia. Selanjutnya ada PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport Moran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menampung, memproses, dan melakukan eksplorasi emas, biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Lalu selanjutnya ada perusahaan tambang minyak negara. Ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi negara kita, Indonesia saat ini. Mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar atau BBM. Yang pertama ada Kilang Brandan. Kilang tersebut milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Unit pengolahan minyak Pangkalan Brandan memiliki sejarah panjang sebagai pelopor di mulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Lalu yang kedua ada Kilang Dumai. Kapasitas Kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu purifier teraphthalate acid atau PTA dan parasilin. Yang ketiga ada Kilang Cilacap. Unit pengolahan ini merupakan salah satu unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi yang paling besar yakni 348.000. Selain itu, kilang ini merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang berproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Dan selanjutnya ada Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk yang siap dipasarkan seperti BBM dan non-BBM. Lalu ada Kilang Kasim. Kilang Kasim dibangun di atas area seluas lebih dari 80 ha. Lokasi kilang BBM ini dipilih sekitar area Petrochina dengan dasar pertimbangan yang banyak. Dan selanjutnya ada Kilang Balongan. Kilang ini merupakan kilang paling terakhir yang dibangun Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, sekitar kurang lebih 200 km arah timur Jakarta. Kilang ini memproduksi seperti premium, Pertamax Plus, Solar, Pertamina, DX, dan lain-lain. Lalu ada Kilang Cepu. Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. Selanjutnya ada Batik Indonesia. Batik Indonesia memiliki banyak sekali motif seperti batik tulis, batik cap, dan batik lukis.
Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua ada batik cap. Adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk membuat batik ini. Yang ketiga ada batik lukis. Adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Lalu ada materi 2 mengenai pengaruh pusat keunggulan ekonomi. Ada migrasi penduduk, transportasi penduduk, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Dan migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Contoh dari transportasi. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport di Papua sendiri setelah ada PT Freeport pada tahun 1971. PT Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan. Kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses di tambang dan juga jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Selanjutnya ada lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial di bagian dari bagian sosial mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan kemunculannya lembaga sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mampu bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya ada pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut mengakibatkan pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Ini adalah contohnya. Kita akan langsung ke bagian kuis. Kuis yang pertama, salah satu kilang minyak Indonesia yang terdapat di Jawa Barat adalah jawabannya adalah kilang minyak Balongan. Soal selanjutnya, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tahun (2009). Jawabannya B. Yang ketiga, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya disebut jawabannya adalah C. Migrasi penduduk. Yang keempat, salah satu kelemahan transportasi udara adalah jawabannya adalah A.
Yang kelima, lembaga yang berperan mengatur nilai dan norma serta tata cara hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat adalah. Jawabannya C. Lembaga sosial. Yang keenam, yang bukan termasuk teknik dalam membatik adalah. Jawabannya D. Batik cetak. Soal yang ketujuh, sebutkan contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, Batik Indonesia, Pameran Seni, dan Pekan Raya. Yang kedelapan, sebutkan motif batik dan tenun tradisional yang ada di Indonesia. Ada 7 rupa. Lalu, sebutkan teknik yang bisa digunakan ketika membatik. Jawabannya adalah batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Migrasi dibedakan menjadi 2. Sebutkan. Jawabannya adalah migrasi internal dan migrasi internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian rangkuman. 1. Indonesia merupakan negara yang akan banyak budaya dan keunggulan ekonomi, bahkan memiliki potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pengembangan pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada yang dikelola oleh negara maupun swasta. Penambahan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Yang ketiga, batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, cagar usaha, dan bernilai yang sangat tinggi. Yang keempat, banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat keunggulan ekonomi di Indonesia karena berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, baik pusat produksi ataupun pusat penjualan seperti migrasi penduduk, transportasi, pendidikan, pekerjaan, lembaga ekonomi, dan lembaga sosial. Yang keenam, ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki suatu negara. Ekonomi kreatif dan berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Selanjutnya ada profil perancang. Saya Melisa Alfiana dengan nomor induk mahasiswa 204162444046, pendidikan IPS UNY tahun 2020. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Sampai jumpa. Nah, itu dia penjelasan media pembelajaran yang saya gunakan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah media pembelajaran IPS. Semoga video yang saya sajikan bermanfaat bagi teman-teman dan penonton dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.